Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, pada video kali ini kami dari kelompok 2 akan membahas mengenai etika dalam berjejaring sosial ya. Tapi sebelum itu, perkenalkan saya Anita Syah dan juga rekan saya Jusnaini sebagai host pada video kali ini. Jadi teman-teman, apa sih etika dalam berjejaring sosial itu? Apakah sangat penting? Dan kemudian bagaimana cara penerapannya dalam kehidupan sehari-hari? Mungkin selanjutnya akan dibicarakan oleh host kedua. Baik, terima kasih kepada Saudara Tasya. Ya, betul sekali. Mungkin penjelasan lebih lanjutnya bisa kita dengarkan pendapat dari narasumber kita yang pertama, yaitu Zaki Mubarak. Halo Zaki, bagaimana kabarnya? Baik, Alhamdulillah. Mungkin dari Kak Zaki bisa memberikan penjelasan tentang pendapat Anda mengenai etika dalam berjejaring sosial itu. Apakah berjejaring sosial itu etikanya itu begitu sangat penting atau seperti apa menurut Zaki sendiri? Baik. Oke, baik. Menurut saya, membahas tentang etika dalam berjejaring sosial, sebagaimana yang dinamakan etika juga berkaitan dengan tindakan. Nah, dapat disimpulkan bahwa etika dalam berjejaring sosial itu adalah tindakan di mana seseorang itu menggunakan media sosial yang mencerminkan nilai-nilai yang baik atau nilai-nilai yang buruk. Seseorang yang beretika dalam menggunakan media sosial itu tentunya mencerminkan nilai-nilai yang baik atau nilai-nilai yang positif dalam masyarakat. Seperti contohnya yaitu menghargai pendapat orang lain. Untuk memastikan bahwa penggunaan media sosial itu beretika, saat ini ada beberapa aturan-aturan yang telah dibuat, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang biasa disebut dengan Undang-Undang ITE. Oke, hanya itu dari saya. Baik teman-teman, itulah tadi pendapat dari Kakak Zaki ya. Jadi kita dapat simpulkan bahwa etika dalam berjejaring sosial ini memang sangat penting karena akan memperlihatkan sisi baik dan buruknya seseorang ketika bertindak dalam bermain media sosial atau berjejaring sosial. Baik, mungkin selanjutnya penjelasan kita bisa mendengarkan pendapat dari narasumber kita yang kedua, yaitu Saudara Umi Kalsum. Halo, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Mungkin Saudara Umi bisa menjelaskan menurut Saudara Umi itu tentang berjejaring sosial seperti apa? Apakah begitu penting dalam kehidupan sehari-hari atau bagaimana pendapat Anda? Ya, terima kasih. Seperti yang kita ketahui ya, perkembangan teknologi dari waktu ke waktu itu semakin pesat. Teknologi juga yang sering digunakan pada masa sekarang itu internet. Mulai dari yang muda, tua, semuanya sudah menggunakan internet. Teknologi internet dapat berbagi informasi dan berkomunikasi langsung dengan jarak jauh melalui jejaring sosial atau media sosial. Penggunaan media jaring ini salah satunya dapat mempermudah kita dalam melakukan komunikasi. Kita diberi kebebasan dalam menggunakan media sosial, tapi bukan berarti kita tidak memiliki etika atau batasan-batasan dalam menggunakannya. Mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Sebaiknya kita dapat mengenali atau memahami bagaimana etika yang perlu diperhatikan dalam penggunaan jejaring sosial, agar setiap pengguna jejaring sosial merasakan kenyamanan dalam penggunaannya dan terhindar dari kejahatan, seperti penipuan secara online. Banyak permasalahan sosial yang terjadi di tengah masyarakat kita karena kurangnya kesadaran beretika dalam menggunakan jejaring sosial, dan banyaknya pengguna telah dibutakan oleh hasilkan pemberitaan yang tidak benar akibat beredarnya berita yang bisa disebut hoax. Mungkin beberapa hal penting yang dapat diperhatikan dalam beretika penggunaan jejaring sosial. Yang pertama itu etika dalam berkomunikasi. Dalam melakukan komunikasi antar sesama pada situs jejaring sosial, biasanya kita melupakan etika dalam berkomunikasi. Sangat banyak kita temukan kata-kata kasar yang muncul dalam percakapan antar sesama kita pada pengguna jaring sosial, baik itu secara kita sengaja maupun tidak sengaja.
seharusnya penggunaan bahasa yang kita lakukan dalam jejaring sosial atau media sosial itu uh, dapat kita lebih perbaiki dalam penggunaannya, dan dapat kita perhatikan dengan siapa juga kita berinteraksi. Yang kedua yaitu hindari penyebaran pornografi dan aksi kekerasan. Ada baiknya kita sebagai pengguna media sosial tidak menyebarkan informasi yang berhubungan dengan pornografi di jejaring sosial. Ya, betul. Kita sebarkan hal-hal yang berguna yang tidak menyebabkan konflik antar sesama pada pengguna jejaring sosial. Contohnya, tidak mengupload foto-foto kekerasan seperti foto korban kekerasan, pencabulan, dan pelecehan. Kita juga tidak menyebarkan foto seperti kecelakaan lalu lintas agar tidak menambah kesedihan para keluarga korban. Jangan juga ajarkan generasi muda tentang hal-hal kekerasan melalui foto-foto kekerasan yang diupload pada media jejaring sosial. Yang ketiga itu cross-check kebenaran berita. Berita yang menjelekkan orang lain sangat sering kita jumpai di jaring sosial. Hal tersebut kadang bertujuan untuk menjatuhkan orang lain dengan berita-berita yang direkayasa. Oleh karena itu, kita sebagai pengguna jaring sosial dituntut untuk cerdas dalam menangkap sebuah informasi. Bila ingin ikut menyebarkan informasi tersebut, ada baiknya kita mengecek kebenaran dari berita tersebut. Apakah berita ini sudah benar-benar betul atau tidak. Yang keempat itu menghargai hasil karya orang lain. Seperti yang disebutkan tadi Saudara Sakin. Saat menyebarkan informasi baik itu berupa tulisan, foto, atau video milik orang lain, ada baiknya kita mencantumkan sumber informasi tersebut sebagai bentuk penghargaan untuk hasil karya seseorang. Tidak serta-merta atau sembarangan dalam mengcopy paste foto atau video tersebut tanpa memberikan sumber informasi tersebut. Yang terakhir itu, jangan terlalu mengumbar informasi pribadi diri sendiri. Dalam menggunakan jejaring sosial, ada baiknya kita tidak kita sebagai pengguna harus bijak dalam menginformasikan privasi atau kehidupan pribadi. Kita tidak terlalu mengumbar hal-hal pribadi di jejaring sosial, apalagi sesuatu yang sensitif dan sangat pribadi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wah, itulah tadi penjelasan dari Saudara Umi mengenai tentang etika dalam berjejaring sosial. Mungkin saya sendiri bisa menyimpulkan pendapat Anda, Saudara Umi. Kita sebagai pengguna sosial media ya, tentang berjejaring sosial itu, ada baiknya juga kita tidak terlalu mengumbar apa saja yang ada di sosial media itu sendiri, karena bagaimanapun juga ketika kita memposting apa saja pun itu orang lain bisa menilainya maupun dalam hal negatif ataupun positif. Mungkin itu saya kembali kepada host pertama, Saudara Tasya. Baik, selanjutnya mungkin dari sahabat Ahmad dan Fatahila ingin menambahkan pendapatnya mengenai etika berjejaring sosial tadi. Mungkin sebelum kalian menjelaskan pendapat kalian masing-masing, gimana nih kabar Anda? Apakah sehat? Kamu nanya? Wah, ya saya bertanya-tanya ini. Bagaimana pendapat Saudara dari Fatahila? Ya, alhamdulillah ini saya kondisi baik. Sudah Fatahila bagaimana? Baik. Saya bisa dijelaskan pendapat Anda tentang mengenai etika dalam berjejaring sosial itu seperti apa? Ya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Pendapat saya yaitu di era digital saat ini, di mana komunikasi biasa dilakukan secara bebas tanpa ada batasan dan waktu, ada banyak hal yang terabaikan. Masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi adat ketimuran dapat menunjukkan nilai-nilai budaya Indonesia yang sudah dikenal dunia seperti keramah tamahan dan kesopanan. Ketika mengunjungi platform media sosial atau Instagram, Facebook atau Twitter maupun layanan video berbagai seperti YouTube, kita dengan mudah menjumpai konten-konten sensitif. Konten-konten sensitif seperti suku, agama, ras, dan politik. Nah, kalau kita mau kaitkan antara istilah komunikasi seperti
cross check kebenaran. Kalau kita ingin merujuk kepada Al-Quran, bahwasanya istilah cross check dalam Al-Quran itu disebut dengan tabayun, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa sebuah berita, maka telitilah kebenarannya. Maka itu yang disebut dengan tabayun. Mungkin itu dari saya. Baik, menurut saya mengenai dalam etika dalam berkomunikasi, kita harus melihat seperti kita ingin menyampaikan sebuah pendapat melalui kolom komentar dan sebuah postingan. Kita itu tidak boleh menghakimi seseorang dengan cara yang tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya, atau kita seakan-akan membuat sebuah statement yang menjudge orang itu. Nah, yang kedua itu mengenai penyebaran sara, pornografi, dan atau aksi kekerasan. Seperti yang kita ketahui, sara itu adalah sesuatu yang sangatlah bertentangan dengan norma-norma Pancasila yang ada di Indonesia, karena sara itu adalah sebuah sifat negatif seperti adanya rasisme atau menghina orang berdasarkan warna kulit dia atau bahasa mereka atau dari suku mana mereka berasal, dan kayak konten-konten pornografi. Nah, pornografi ini sesuatu yang tidak bisa kita lampirkan atau tampilkan di sebuah media sosial, karena tidak semua pengguna media sosial ini adalah pengguna yang sudah mencukupi umur, karena kebanyakan pengguna ini yang mungkin anak yang masih menempuh pendidikan di sekolah menengah pertama atau sekolah dasar, karena kita tidak bisa pungkiri kalau anak-anak zaman sekarang sudah memiliki akun media sosial. Ya, mereka tidak bisa mengetahui hal positif dan negatifnya itu. Dan aksi kekerasan. Nah, aksi kekerasan ini sebaiknya untuk tidak ditampilkan di akun media sosial, karena bisa saja ada seperti yang tadi saya katakan, anak-anak di bawah umur ini mencontohi apa yang ada di mereka lihat dan apa yang mereka saksikan gitu. Seperti adanya aksi pembulian di sebuah media sosial, dia mau juga melakukan aksi pembulian di teman mereka. Nah, yang ketiga itu kita harus meng-cross check kebenaran sebuah berita. Meng-cross check kebenaran berita itu harus penting, karena bisa saja kita membuat sebuah pendapat yang dimana pendapat itu bisa saja membuat orang lain menjadi rugi. Seperti kita membuat berita tentang, seperti kita memahami suatu berita, tapi berita itu tidak sesuai. Jadi seakan-akan berita itu kita anggap ya hoax seperti itu. Seperti kayak ya contohnya adanya korupsi yang dilakukan oleh sebuah pejabat, tapi berita itu belum tentu benar. Jadi kita seakan-akan menghakimi pejabat itu, sedangkan berita itu belum benar. Dan yang keempat itu adalah menghargai hasil karya orang lain. Begini, suatu karya itu dibuat atau diciptakan melalui usaha seseorang, melalui ide seseorang. Jadi ide itu tidak bisa muncul dengan secara instan, dan kita juga tidak bisa mengambil hasil karya orang, karena kita itu seakan-akan tidak memiliki pikiran atau kita tidak memiliki ide sendiri. Jadi baiknya kalau bisa, cara untuk menghargai karya hasil seseorang itu adalah tidak memplagiati atau mengambil karya seseorang itu lalu kita memberikan nama kita sendiri di bawah. Nah, yang terakhir itu jangan terlalu mengumbar informasi pribadi, karena banyak kasus orang-orang yang memberikan informasi pribadi mereka itu bisa saja terjadi tindak kejahatan atau kriminal. Seperti contohnya ada seseorang yang melampirkan alamat rumah mereka
ataupun nomor telepon mereka. Bisa saja alamat rumah mereka itu didatangi oleh seseorang yang ingin berbuat jahat. Ya, seperti kayak bisa saja terjadi perampokan, bisa saja terjadi penculikan, dan informasi pribadi seperti nomor kita ya, nomor WhatsApp atau gitu. Kalau kita melampirkan nomor kita, bisa saja seseorang menghubungi kita lalu mengatakan bahwa seperti adanya penipuan seperti yang kita dengar. Nah, itu menurut saya tambahan dari saya mengenai etika dalam berjejaring sosial dan hubungan sehari. Oke, baik teman-teman. Jadi etika dalam berjejaring sosial ini sangat penting ya, karena memiliki dampak positif di mana kita dapat mengetahui bagaimana cara supaya agar kita bisa beretika dalam menggunakan media sosial ya. Betul sekali. Karena banyak sekali di kalangan sebelumnya itu, jadi kalangan sekarang ini orang-orang yang menggunakan media sosial itu menyalahgunakan ya, dan tidak sesuai dengan aturan-aturan yang disediakan. Oke, baik, terima kasih dari Saudara Ahmad dan Fadila penambahan pendapat kalian mengenai etika dalam berjejaring sosial. Mungkin itu saja yang kami dapat bahas pada video ini mengenai etika dalam berjejaring sosial. Mohon maaf apabila ada salah kata dari kami. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kamu Tidak bisa tetap. Assalamualaikum Lebih besar gitu ya. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan Dan terlupakan ketika berselancar di dunia maya.